Kalau ini kita lakukan dengan benar, demi Allah saya katakan semua akan nikmat dijalani. Tapi ada satu pedoman yang harus kita jadikan acuan untuk mendapatkan nurul asri. Pedoman inilah yang Allah berikan sejak Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Apa pedomannya? Seperti apa gambarannya? Bagaimana kita mengambil manfaat darinya dan mempraktekannya? Inilah inti pembahasan kita untuk kita uraikan. Mari kita mulai supaya kita bisa manfaatkan waktu dengan baik insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dari Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Mohon izin nanti kita tidak akan jauh dari Al-Quran, hadis dan qaul ulama untuk menafsirkannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Saat Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk memulai misinya. Jadi Nabi Adam itu dan semua manusia tugasnya di bumi, bukan di langit. Ingat. Karena itu ketika diciptakan, diberikan misi sebagai khalifah, kalimat buminya muncul. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ya, fil ardi, di bumi. Karena itu sebelum turun ke bumi, itu oleh Allah di training dulu. Diberikan pembekalan, bekal pengetahuan ayat 31-nya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bekal-bekal kenikmatan seperti ini mungkin dirasakan nikmatnya. Ya, ayat 35-nya. Ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh. Ada perintah, ada larangan. Jadi surga yang dimaksudkan di ayat Jannah itu bukan surga yang akan kita tempati. Karena surga yang akan kita tempati tak ada perintah, tak ada larangan lagi. Nggak ada perintah lagi, nggak ada ibadah lagi. Jadi jangan berharap nanti masuk surga masih tahajud terlampau soleh Anda. Ya. Tahajud sekarang, sholat sekarang, nanti tinggal nikmat saja semua. Mala 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at ala qalbi bashar. Tak pernah tertatap, tak pernah terdengar kisahnya nyata seperti itu, dan tak pernah kemudian terbayangkan kita lamunkan demikian. Nanti akan masuk suasananya indah semua. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian diperkenalkan di tantangannya dari mulai nafsu sampai setannya. Kalau sudah siap semua, diturunkanlah kemudian ke bumi. Turunlah kemudian ke bumi dengan bekal-bekal semua tadi untuk diwariskan kepada anak cucunya. Singkatnya saat turun, maka Allah sampaikan ayat 38. Qulna bitu minha jami'a. Sekarang turun kalian semua ke bumi. Adam, Hawa, turun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ini poinnya. Nanti kamu turun ke bumi ini, aku akan berikan satu pedoman kehidupan. Awas. Fokus, aku berikan satu pedoman kehidupan. Dan disebutkan nama pedomannya dengan nama hudan namanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka jika engkau memulai tugas di bumi nanti, aku akan sertakan pedoman hidupmu, dinamakan hudan. Di sini semua petunjuknya dikumpulkan. Bagaimana cara menjalani hidup di bumi? Kalau ingin bercocok tanam begini caranya, kalau ingin berkebun begini caranya, kalau ingin berkomunikasi begini caranya. Sifat sikap yang dihadapi seperti ini keadaannya. Tanah begini keadaannya, laut begini keadaannya, daratan, lautan, udara, ada semua di sini disampaikan. Jelas? Nah sekarang Allah mengatakan, kalau nanti kamu hidup di muka bumi, aku kasih pedoman. Kalau engkau praktekkan pedoman ini, aku hilangkan semua kegelisahan dalam hidupmu. Aku jadikan tenang hidupmu. Kamu aktivitas apapun, kalau kamu pakai pedomanku ini, kamu akan tenang. Mau berumah tangga, baca dulu pedomanku, kata Allah. Praktekkan. Begitu dibaca, dipraktekkan, rumah tangga tenang, enak. Masalah besar selesai dengan senyuman. Kadang-kadang sholat di atas sajadah tuntas. Tapi kalau enggak engkau gunakan pedomanku, nanti kita akan lihat kesulitan mungkin akan datang. Masalah kecil diperdebatkan sampai semakin membesar. Kadang-kadang mau ke pengajian aja masih debat. Kata Allah, kalau dipakai petunjukku, senyum selesai. Tapi kalau nggak dipakai, nggak akan tuntas. Ujung-ujungnya rame, ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya kriminalitas kemudian terjadi dalam kehidupan. Satu, engkau gunakan petunjukku, tenang hidupmu. Dua, walahum yahzanun. Dan aku jamin pula dengan cepat, aku pastikan mereka itu, karena taukid, yahzanun, tidak akan pernah merasa sedih. Tidak sedih. Tidak sedih artinya senang.
Jadi Masya Allah, sejak Adam diturunkan ke bumi untuk bertugas menjalani misi di bumi, hidup di bumi, itu kata Allah, nikmati hidupmu dengan senang, nikmati hidupmu dengan tenang. Silahkan kemanapun kamu tenang, di sini tenang, di sana senang, di mana-mana hatiku tenang. Seharusnya begitu, bukan cuma jadi lirik. Memang hidup kita itu mesti begitu. Di rumah tangga senang, bekerja tenang, di kehidupan sosial tenang. Jadi semua garis yang Allah tetapkan dalam kita beraktivitas, ini konsepnya ke sini, Pak. Ya Allah tuh nggak ingin kita susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah, manusianya yang tidak baca pedomannya. Buka akhir ayat 185 di Quran surah kedua Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menginginkan hidup kalian semua itu mudah, bukan susah, kata Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah, mungkin makhluknya yang tidak baca pedomannya. Anda maaf ya, kalau mau ke sini Nurul Asri nggak tahu petanya, kan susah datangnya ke sini. Sudah berniat-niat datang dari awal, tapi petanya nggak dibaca, pedoman nggak dilihat, bagaimana bisa sampainya, Cepi? Susah. Makanya kata Allah, aku turunkan pedoman ini setiap masa berganti, maka akan diupdate sesuai dengan kondisi masanya. Tapi namanya tetap dengan kalimat yang sama, hudan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, setelah Nabi Adam pun meninggal dunia, muncul keturunan beliau berikutnya. Setiap keturunan komunitas itu berganti, kemanapun mereka beraktivitas, maka Allah akan mengutus dan menunjuk seorang manusia menjadi utusan untuk menyampaikan hudan sesuai dengan kondisi umatnya di masa itu. Utusan inilah yang disebut dengan Rasul. Jadi ada Rasul, ada Nabi, itu berbeda. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi ditugaskan hanya untuk pribadinya saja, sedangkan Rasul ditugaskan untuk berdakwah kepada umat, menyampaikan pesan hudan ini. Ustadz, kenapa Nabi Adam bukan Rasul? Karena Nabi Adam turun ke bumi, belum ada umatnya. Yang turun cuma Adam dan Hawa. Adam kata sejarah turunnya di wilayah dekat India, Hawa di wilayah yang sekarang jadi Saudi, yang disebut dengan Jeddah. Jadi kalau Anda datang ke Jeddah, kenapa disebut Jeddah? Salah satunya ada yang memaknai karena nenek moyang kita turun di situ. Nenek dalam bahasa Arab disebut dengan Jeddah. Ada yang memaknai demikian. Jadi kalau Anda nanti umrah atau haji, yang belum insya Allah saya doakan cepat berangkat ya. Insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung Ustaz. Siapkan nabung, siapkan ya, amin sampai kiamat kurang 2 hari. Kalau nggak usaha nggak akan dapat. Biasanya main ke Jeddah, pinggir pantai Laut Merah. Sekarang sudah nggak boleh jalan. Ada masjid kemudian disebut Masjid Terapung, Masjid Ar-Rahmah itu. Anda dari situ lurus sedikit belok kiri, ada sepeda ontel besar, orang menyebut sepeda ontel Nabi Adam ya, lurus, kemudian sebelah kanannya di perempatan, jadi sebelah lurus, kiri ke kanan. Nah perempatan yang lurus dengan kanan itu ada, kebayang nggak? Ya gitulah pokoknya ya. Nah itu ada sekat begini pakai batu bata warna krem, tulisannya Maqbarah Sayyidah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Jadi ada di situ. Tapi para sejarawan mengatakan itu bukan kuburannya Sayyidah Hawa, tempat turun pertama kalinya. Jadi Adam turunnya di kisaran India, Hawa turun di Jeddah. Mencari, keduanya saling mencari sampai berkumpullah kemudian di sebuah padang yang tinggi. Kelihatan dari jauh, kayaknya saya kenal ya. Kayaknya saya tahu itu laki. Memang pasti kenal karena kan di bumi cuma 2 orang itu. Gak ada yang lain. Naik ke atas. Sesuatu yang tinggi naik sampai kelihatan Arafah. Sifatnya disebut dengan Arafah, jamaknya disebut dengan Arafat. Karena itu ada riwayat menyebutkan disebut dengan padang Arafah karena di tempat itulah keduanya kemudian saling mengetahui satu dengan yang lain. Selain riwayat kedua ketika malaikat Jibril mengajarkan pada Nabi Ibrahim tentang manasik haji, lalu mengatakan Nabi Ibrahim, Araftul an, saya tahu. Disitulah disebut dengan Arafah. Karena itu wilayah itu digunakan untuk keduanya. Pertemuan keduanya naik ke atas bukit disebut dengan, maka turun puncak kerinduan, mempuncak pada saat itu. Kerinduan tertinggi dengan menghadirkan sayang disebut dengan rahmah. Maka bertemu di situ sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Itu puncak untuk puncak, maaf sekali, renungan. Bukan puncak cari jodoh. Tulis nama di situ, simpan, yang ditempel, yang macam nggak usah di situ. Itu puncak renungan, kontemplasi. Di puncak itulah keduanya bertobat kepada Allah.
membacakan doa yang diabadikan di Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna an wa illam taghfir lana wa tar lanakunanna minal khasirin. Adam tuntas, selesai, muncul keturunan berikutnya. Adam wafat, generasi berubah sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Generasi berubah sampai setelahnya, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat, setiap masa berganti, Rasul diutus yang berbeda. Setiap Rasul menerima petunjuk-petunjuk yang dengan petunjuk itu misinya tetap sama, disebut dengan hudan. Kitabnya bisa beda namanya, tapi esensinya tetap kembali ke sini. Contoh, kenal Nabi Musa? Bagus. Kalau kenal saya pulang. Luar biasa. Nabi Musa diturunkan oleh Allah kitab kepada beliau. Apa nama kitabnya? Taurat. Nabi Isa apa nama kitabnya? Nabi Daud nama kitabnya? Zabur. Sekarang kita ambil satu contoh Taurat dalam Al-Quran. Taurat ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Baik. Ketika Allah memberikan kepada Nabi Musa Taurat, bimbingan kehidupan, maka Allah tidak melepaskan esensi hudan ini yang melekat pada nama Taurat itu. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah ke-17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Ketika tiba zamannya Musa, kami berikan pada Musa pedoman, kitab yang jadi acuan kehidupan bagi umatnya saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Nama kitabnya Taurat, tadi sudah kita baca. Teruskan ayatnya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Taurat itu kata Allah hudan, petunjuk hidup, pedoman hidup. Untuk siapa? Karena tugas setiap nabi sebelum Nabi Muhammad, tugasnya itu hanya regional saja, bukan tugas universal. Maka Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, pedoman untuk Bani Israel. Sebentar, saya ingin petakan dulu supaya pemahaman kita menguat di sini. Sebelum Nabi Muhammad, itu semua nabi dan rasul tugasnya lokal saja. Lokal. Kembali teman-teman sekalian. Jadi ada nabi yang tugasnya di Darsan saja. Ada nabi yang tugasnya di Kauman saja. Ini contoh ya. Jadi ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semua tugasnya lokal. Bahkan yang paling menarik, ada 2 desa berseberangan, nabinya bisa beda. Ini nyata. Ya, buka Qurannya. Kita ambil Qurannya dulu. Lihat Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Ayat 24 sampai 30. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut hidup satu masa. Itu keponakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu. Cuman dinasnya Nabi Ibrahim misinya di tempat A, Nabi Lut di desa B. Desanya bergandengan. Jadi kalau kita ada 2 desa berhimpitan, nabinya beda. Satu Nabi Lut, satu Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Lut berdakwah pada umat, sering diejek, bahkan diancam, bahkan ditantang. Katanya mau diazab. Mana azabnya Lut? Ditunggu, kemarin katanya datang azab, belum datang juga, diolok-olok. Maka dikabulkan oleh Allah untuk dihukum umat Nabi Lut itu. Diturunkanlah para malaikat untuk menghukum umat Nabi Lut. Sebelum datang ke desa Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Mampirnya kapan? Dini hari sebelum subuh. Baca ayat 24-nya, paling kanan agak ke bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Kita ditantang oleh Allah tuh. Kamu pernah nggak baca, dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam hari, dini hari, tapi masih dimuliakan oleh beliau. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika masuk itu dia mengucapkan salam mereka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah. Anda tengah malam jam 2:30, ada yang datang ke rumah, banyak suaranya, 3, 4, 5 orang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab nggak? Tengok dulu misalnya, begitu dia tengok di jendela dibuka, kemudian gordennya terlihat, masya Allah, jubah putih, rambut panjang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab nggak? Tidak. Jawab dulu aja, karena menjawab salam hukumnya wajib. Quran surah 4 ayat 86, paling kanan sebelah bawah. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika Anda diberikan penghormatan lewat salam, jawab dengan lebih baik atau semisalnya. Jawab aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Buka dong. Tidak. Jawab aja dulu. Tapi ini beda. Qala salam, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itu singkatan ya. Salam itu singkatan. Di salam itu singkatan dari assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jadi kalau anda kirim SMS terlalu panjang, spasinya nggak cukup anda katakan salam, tapi dibacanya assalamualaikum. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Itu banyak singkatan kok. Bismillahirrahmanirrahim disingkat basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat. Allahu akbar disingkat takbir. Allahu akbar. Maaf sudah jam 10. Ini mungkin saya ada percepatan ini ya. Saya mohon izin barangkali kita harus percepat, ada sesuatu yang penting yang harus dikerjakan. Jadi kita segera saja tutup dengan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Contoh ini contoh, bukan asli. Contoh. Maka kita tutup dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih sampai isya, tenang aja. Contoh. Salam juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disingkat dengan salam. Begitu kemudian dibuka qaumum munkarun. Ini bukan orang kompleks ini. Bukan orang kampung sini. Kalau bukan orang dekat sini berarti capek perjalanan. Kalau perjalanan Allah jangan banyak ditanya, silahkan masuk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Tanya kepada istrinya Sayyidah Sarah, "Mama, ini ada tamu malam-malam. Apa menu terbaik yang kita miliki untuk menjamunya?" Kata istrinya, "Nggak ada, Pak." Lihat ke belakang, ada anak sapi lembu. Masih sempat sembeli, dibikin gulai malam-malam, gulai sapi. Langsung dihidangkan, faqarrabahu ilaihim. Langsung dihidangkan kepada tamu-tamu itu. Allahu akbar. Tamu 2:30 masih jadi gulai. Untuk dihidangkan ini kan luar biasa. Yang kita saja Nabi Ibrahim itu Khalilullah, sangat dekat dengan Allah, dijaga dari maksiat, ahli surga, Nabi Rasul. Kedatangan tamu yang 2:30 malam dijamu bikin gulai. Ada orang Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan. Cita-citanya surga Firdaus bersama Nabi lagi. Tapi belum tentu bisa mengerjakan seperti Nabi Ibrahim yang lakukan. Tapi persoalan muncul, begitu kemudian sudah dihidangkan, tamunya diam aja. Kata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun, kok nggak dimakan? Diperhatikan ya begini. Begitu diamati dari atas sampai bawah lengkap sudah, kakinya tak napak ke lantai. Udah. Wajah sudah begitu, rambut panjang, kaki putih, ya maaf jubah putih, kaki nggak napak di lantai. Kira-kira kalau antum dalam posisi itu apa yang dilakukan? Udah nggak bisa ketawa tuh, ya. Pingsan mungkin iya. Takut, rasa takut yang tidak punya kemungkinan untuk mengelak disebut aujas namanya. Fa'aujasa minhum khifah. Maka takut luar biasa, cuman nggak punya kesempatan mengelak, udah ada di situ. Tiba-tiba apa yang dikatakan tamu-tamu itu? Qalu la takhaf. Kamu jangan takut. Kami malaikat yang sedang menyamar. Nyamar jadi manusia, laki-laki seperti itu untuk datang ke satu kaum. Tapi karena engkau telah berbuat baik, kami cuma mampir ke sini, tapi diistimewakan oleh engkau. Maka Allah kirimkan berita gembira karena perbuatanmu yang tidak biasa ini, Allah berikan anugerah yang tidak biasa. Wa basyaruhu bighulamin alim. Istrinya yang divonis monopos dan mandul itu tiba-tiba diberikan anugerah berita pada saat itu akan mengandung seorang anak yang cerdas. Maka di sini ada rumus tafsir dari Al-Qur'an memberi isyarat pada kita, kalau Anda punya kesulitan yang tinggi dan semua orang mengatakan mustahil, apapun itu, entah itu penyakit, entah itu pekerjaan, entah itu sebuah kesulitan, maka cari amalan yang tidak banyak dikerjakan oleh banyak orang. Orang tidur, Anda bangun. Orang makan, Anda puasa. Maka Allah pun akan berikan anugerah kepada Anda yang tidak diberikan kepada umumnya manusia biasa. Itu yang dimaksudkan di Quran surah kelima ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kembali ke tadi, ketika ditanya qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Oh, kalian ini utusan, kalian malaikat, mau kemana mampir ke sini? Apa jawabannya? Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kebetulannya tugas kami bukan di sini, ke tempatnya Lut alaihi salam. Ada kaum yang di situ kriminalnya tinggi, kaum pendosa yang nantang azab, kami diutus untuk mengadab. Bayangkan, desanya cuma beda sekat begini.
Jadi dua desa nabinya dua, dalam dua distrik beda nabi. Jadi semua nabi lokal, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias, itu beliau tugasnya di wilayah sebagian Palestina saja. Jadi kalau nyampe ke Indonesia kejauhan, ya daerah sana. Nah, cuma satu nabi. Jadi begitu sampai ke Nabi Musa, Taurat, Hudan untuk Bani Israel. Nabi Isa, Injil, Hudan, Bani Israel. Begitu tiba Nabi Muhammad, di sini inti pembahasan kita. Karena ini nabi paling istimewa. Didoakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Disebutkan isyarat namanya. Karena itu Allah berkehendak, karena ini nabi yang terakhir, diutus untuk semua manusia tanpa batas, tanpa ada sekat waktu, maka kitabnya pun mesti istimewa dan diturunkan di waktu yang istimewa, dan semua yang kena dampak kitab itu semua akan jadi istimewa. Maka ketika diminta turun melalui malaikat Jibril, turunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu ini. Begitu turun, Jibrilnya langsung diangkat naik status jadi Sayyidul Malaikati wal Mursalin, pemimpin para malaikat. Kapan turunnya? Satu malam. Malamnya berubah naik status jadi malam penuh dengan pahala, malam Al-Qadar, malam istimewa. Jadi kalau kita ingin memberikan sifat keistimewaan pada sebuah waktu, tambahkan tak di ujungnya. Misal, Lail itu malam. Kalau malamnya beda, bukan malam biasa, malamnya istimewa, beda dengan yang lainnya, tambahkan tak di ujungnya, berubah dari Lail jadi Lailah. Begitu diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, maka nama Lail berubah menjadi Lailah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Begitu bersamaan kita ibadah, lebih daripada 1000 bulan pahalanya. Lail cuma malam, waktu. Jamaknya layali, turunannya lili, lela, lala, layali, lail, itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Waktu. Lailah istimewa. Harinya apa? Turun di Jumat. Begitu turun hari Jumat, Jumatnya berubah jadi Sayyidul Ayyam, pemimpin hari. Bulannya apa? Ramadan. Begitu turun di Ramadan, berubah jadi Sayyidus Syuhur, pemimpin semua bulan. Turunnya di mana? Makkah. Makkahnya langsung mubarakah. Nabi pindah ke Yathrib. Yathrib itu kotor. Yathrib itu salah satu anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Bertempat di situ, dikenal daerahnya dengan Yathrib. Pada masa Nabi Muhammad itu masih kotor, jauh tertinggal ekonominya. Datang Nabi ke situ, turun Quran, berubah nama, penuh dengan cahaya, jadi kota maju, bebas dari kemiskinan dalam 3 tahun. Maka dirubahlah namanya dari Yathrib jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kitab itu? Dirangkumlah di Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an.